Shalom, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Saudara-saudara sekalian. Kembali kita bersekutu dalam ibadah keluarga online yang diadakan di GPIB Jemaat Trinitas hari Rabu 13 Mei 2020. Sebelum ibadah kita mulai, mari bersama kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, Jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari memuji Tuhan dari Gita Bakti 12 bait 1 dan 2. Masuklah semua menghadap Tuhan. Kita masuk dalam doa pembukaan, kita berdoa. Puji syukur Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus, malam hari ini kami berkumpul di dalam ibadah online rumah tangga yang diadakan di rumah kami masing-masing. Kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan, biarlah hati, jiwa, dan pikiran kami boleh dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga nama Tuhanlah yang kami permuliakan, karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita membaca Mazmur Pujian secara berbalasan, yang diambil dari Mazmur 37 ayat 34 sampai 40. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Jemaat, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 453, bait 1 dan 2, Yesus kawan yang sejati.
Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita satu di dalam doa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang maha kudus dan yang maha baik, Bapa yang sungguh luar biasa. Pada malam hari ini Bapa, kami datang dengan segala keberadaan kami. Kami datang untuk mengucap syukur atas penyertaan dan tuntunan tangan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini, kami yang berada di rumah dan sekarang kami yang di gereja, kami bersama-sama rindu untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kami akan baca sebagian daripada firman Tuhan yang kami baca dari 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 10 dan 11. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami. Biarlah Roh Kudus yang ada pada kami menuntun kami dan kami mendengar suara Roh Kudus. Hamba-Mu yang Tuhan pakai, biarlah Tuhan layakkan hamba untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berkarya. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari kitab 1 Korintus 7 ayat 10 sampai dengan 11. 1 Korintus 7 ayat 10 sampai dengan 11 yang menyatakan, kepada orang-orang yang telah kawin, aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, untuk pemutusan tali rantai COVID-19 ini, ada banyak hal yang merubah pola hidup kita. Sebelum adanya corona, yang pergi bekerja pagi, pulang malam. Anak-anak kita bangun pagi, pergi ke sekolah, sampai siang atau sore baru sampai di rumah. Hari Minggu kita beribadah di gedung gereja bersama umat Tuhan, mengucap syukur untuk semua karya yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Hari Rabu hari ini kita beribadah kebaktian sektor di masing-masing sektor. Dan hari Jumat kita beribadah pelkat sesuai dengan bidang masing-masing. Tapi apa yang terjadi sekarang? Sekarang semua kita lakukan di rumah. Kalau dulu rumah hanya tempat beristirahat, maka sekarang rumah menjadi pusat kegiatan kita. Suami mengetahui kegiatan istri, istri mengetahui kegiatan suami. Orang tua mengetahui perkembangan anak-anak, sehingga saling mengenal satu dengan yang lain, dan tercipta satu komunikasi yang baik. Perubahan pola hidup ini
diharapkan keluarga kita dapat menikmatinya dengan damai. Firman Tuhan malam ini diberi tema damai. Jemaat, pembacaan kita malam ini perlu kita lihat dulu kondisi jemaat Korintus pada saat itu. Jemaat di Korintus mengalami berbagai masalah dalam gereja yang masih muda itu. Mereka masih sangat memerlukan bimbingan dan pengajaran melalui surat menyurat maupun kunjungan pribadi. Berita-berita mengenai masalah di Korintus terdengar oleh Paulus melalui utusan yang datang dari Korintus. Mari kita lihat apa yang ingin disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengenai perkawinan. Dalam pembacaan kita ayat 10, kepada orang-orang yang telah kawin, aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Pada ayat ini, Paulus lebih menasehati mereka yang sudah menikah, namun dalam menjalani kehidupan perkawinannya, mereka terancam cerai. Penyampaian di sini lebih tegas, aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan. Perintahkan. Di sini bukan Paulus, bukan perintah Paulus, tetapi perintah Tuhan yang harus diikuti oleh jemaat Korintus. Seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Itu ayat 10. Kalau ayat 11 dikatakan, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ayat ini melanjutkan ayat 10. Istri yang kalau pada akhirnya menceraikan suaminya, ia harus hidup tanpa suami, atau ajakan untuk berdamai, supaya mereka rujuk atau bersatu kembali. Paulus menyampaikan perintah yang sama juga kepada para suami, yaitu untuk tidak menceraikan istrinya. Dari pembacaan kita malam ini, ada dua hal yang dapat kita ambil. Yang pertama, perkawinan menurut pandangan Paulus dasarnya adalah Kejadian 2 ayat 24. Coba kita baca. Kejadian 2 ayat 24. Kita akan baca bersama-sama. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi, apa yang telah dipersatukan tidak dapat dipisahkan kecuali maut yang memisahkan. Pertanyaannya sekarang, kenapa ada orang yang mau bercerai? Saya membaca buku dari Dr. Andar Ismail, seri Selamat Ribut Rukun. Pertama saya melihat kok aneh ribut rukun ya. Setelah saya membaca, ternyata ribut itu kan identik dengan bertengkar. Rukun itu berarti damai. Dalam kehidupan berkeluarga pun demikian. Ada hal kadang-kadang ribut, ada hal kadang-kadang rukun. Kita melihat bahwa keluarga itu kok damai ya, keluarga itu kok tenang-tenang aja ya, keluarga itu kok rukun aja ya. Tapi kan kita tidak tahu. Jadi ribut dan rukun itu merupakan satu yang saling bergandengan dalam kehidupan keluarga kita.
Masalahnya sekarang gimana kita mengatasi keributan yang timbul. Suami dengan istri ribut. Adik kakak bertengkar. Orang tua dengan anak bertikai. Itu ada dalam kehidupan keluarga kita. Mengapa keluarga yang rukun dan saling mencintai dapat juga bertengkar? Penyebabnya tentu berbeda-beda. Namun secara umum penyebabnya adalah justru karena mereka saling mencintai. Suami istri adalah orang yang terdekat. Suami atau istri mempunyai harapan yang tinggi terhadap pasangannya. Tapi saking dekatnya kita juga melihat keburukan pasangan kita. Harapan kita berbeda dengan kenyataan. Kita bisa menjadi kecewa. Kecaman itu dapat menimbulkan keributan. Sehingga tidak ada kedamaian. Sekarang bagaimana kita menangani keributan itu? Apa yang harus kita perbuat kalau keributan itu terjadi? Ada beberapa contoh untuk menyelesaikan keributan yang saya baca di buku Dr. Andar Ismail ini. Yang pertama adalah anak kecil. Bapak Ibu kalau punya anak kecil ini sering bermain bersama. Tiba-tiba ada pertengkaran di antara mereka karena permainan diambil oleh salah satu teman mereka. Apa yang terjadi? Yang satu berkata, sudah aku gak mau temenan sama kamu. Yang lain juga berkata, aku juga gak mau. Selesai, keributan itu selesai. Ada suami istri yang bereaksi seperti kedua anak kecil itu. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana suami istri menghadapi persoalan dengan gitu cepat berkata bercerai. Ada juga perang terbuka suami dan istri saling memaki, emosi, marah, benci, menyala-nyala. Kalau keduanya sama-sama panas, maka keadaan akan menjadi semakin parah. Mereka seolah-olah menyiram bensin pada api yang sedang berkobar. Emosi menjadi semakin sulit dikendalikan. Istri mengebrak meja, suami membanting pintu. Lalu jadi apa keluarga ini? Cara yang ketiga adalah perang dingin. Suami dan istri tidak mau berbicara dan tidak saling menyapa. Bukan cuma sehari, tetapi berhari-hari. Mereka bungkam 1000 bahasa. Mereka membekukan keributan. Dari luar keadaan tampak damai. Tapi sementara itu rasa sakit hati dan benci dipendam terus. Bukan mustahil. Pada suatu saat keributan itu meledak lebih hebat lagi. Membicarakan keributan yang keempat adalah suami istri membicarakan keributan itu. Untuk itu diperlukan kepala dingin dan hati terbuka. Masing-masing bergiliran mengeluarkan perasaannya dan menerangkan duduk perkara persoalannya. Lalu masing-masing berusaha mendengarkan dan memahami persoalan dari sudut pandang pihak lain. Itu 4 cara menurut buku. Sebenarnya dari 4 cara ada 1 cara yang sangat simpel tapi sulit untuk dilakukan. Sebenarnya cara ini sangat mudah kata orang. Cuman bilang kok.
Saya minta maaf. Kalau cuman bilang dalam keadaan emosi yang biasa, gampang kita ucapkan. Tapi bagaimana kalau kita mengucapkan dalam keadaan yang sedang marah? Tapi di sini ditekankan itu yang baik kita lakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu hal-hal yang bagaimana kita menyelesaikan masalah antara suami dan istri. Itu hal-hal yang kadang kita dengar. Tapi kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh lepas bahwa kita juga anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Bagaimana Tuhan telah menebus dosa kita. Tuhan telah mati untuk kita dan Tuhan bangkit juga untuk kita. Semua dilakukan untuk kita. Oleh sebab itu, kita diajar untuk dekat kepada Tuhan. Kita diajar untuk senantiasa mencari Tuhan dalam segala hal. Dalam segala perkara maupun perkara apapun yang terjadi, datanglah kepada Tuhan. Sekarang zaman semakin canggih, alat komunikasi semakin baik, sehingga kadang-kadang dipakai untuk curhat katanya. Curhatan-curhatan yang sebenarnya tidak baik untuk diutarakan di umum. Dan kadang juga kita dalam keadaan tidak berdaya, kita bercerita kepada teman, kita rasa teman kita ini luar biasa bisa menerima kita. Kita lupa, teman adalah teman. Kita bilang tidak usah disampaikan, tetapi tersebar. Teman terdekat kita adalah Yesus, Tuhan kita yang memberi kita kekuatan menghadapi segala persoalan. Persoalan boleh timbul karena itu bagian dari proses kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita dibentuk Tuhan untuk senantiasa dimampukan untuk supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam menjalani proses ini, seharusnya kita tidak bisa meninggalkan Tuhan, tetapi tetap kita berserah, berharap, dan bermohon hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita luar biasa. Yang kedua adalah, kalau akhirnya bercerai, kalau istri akhirnya menceraikan suaminya, ia harus hidup tanpa suami, atau ajakan berdamai adalah supaya mereka rujuk atau bersatu kembali. Paulus ingin menyampaikan, kalau sudah cerai, jangan kawin lagi. Ngapain cerai tapi kawin lagi? Kalau mau kawin sama suaminya. Kalau tidak mau kawin, ya sudah, kata Paulus, seperti aku aja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu ilustrasi. Kita sering menyaksikan HUT proklamasi. Dalam HUT itu ada satu perlombaan. Perlombaan itu adalah 3 kaki, berjalan dengan 3 kaki. Yaitu 2 orang, kakinya diikat, dan mereka akan berjalan menuju finish. Dalam kaki terikat untuk berjalan gak gampang. Dalam kaki terikat kita berjalan memerlukan komunikasi dengan tetangga kita, dengan sebelah kita yang berjalan. Kita harus atur strategi, gimana ya supaya kita jalannya baik. Saya tadi mencoba dengan anak saya bagaimana jalannya. Kalau saya jalan masing-masing, yang jadi satu jatuh, yang ada sakit. Memang kelihatannya ini ya gitu ya seru-seruan, tetapi mengandung arti yang sangat dalam. Disatukan. Yesus yang memimpin kita, Yesus yang menyertai jalan keluarga kita, Yesus pula yang memberikan kita kekuatan.
Oleh sebab itu dengan pasangan kita, marilah kita berkomunikasi dengan baik. Kita mempunyai visi yang jelas, saling menguatkan, dan hidup takut akan Tuhan. Terakhir Bapak Ibu, hubungan sebagai suami istri, kita harus menjaga rumah tangga kita agar tetap damai. Caranya, libatkan Tuhan dalam kehidupan berkeluarga. Dan kita harus berjuang. Berjuang itu bukan hanya omongan, tetapi perjuang itu ada sesuatu yang harus kita tempuh. Kata orang, ya selamat berjuang, selamat berjuang. Tapi kadang kita menghadapi masalah, kata selamat berjuang itu kita lupakan. Saya capek, saya bosen di rumah. Berjuang itu adalah sesuatu langkah. Kita harus maju bersama dengan Tuhan. Kita harus berjuang untuk tetap damai, karena damai itu dapat kita peroleh kalau kita sendiri sudah berdamai. Kita sendiri bisa berdamai kalau kita hidup merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Maka segala sesuatu Tuhan mampukan kita untuk tetap berjalan. Kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Yesus Kristus, karena Dialah pemberi damai yang sejati. Amin. Kita kembali bernyanyi dengan Gita Bakti 109 bait 1 dan 2. Kristuslah dasar hidup. Mari kita satu dalam doa syafaat.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kembali kami datang menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Kami mau bersyukur kalau malam ini kami diingatkan melalui firman Tuhan. Dalam keadaan apapun, kami dapat berdamai. Terima kasih Tuhan, dalam situasi dan kondisi saat ini, di mana kami merasakan kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa, sehingga kami dapat mendengarkan, kami dapat bersama-sama bersatu hati dengan segala keberadaan kami. Ini semua adalah karena karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini. Kami mau serahkan Bapa, pemerintah kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dalam menghadapi segala permasalahan mereka. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka, dan beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan, supaya mereka senantiasa memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersatu hati untuk penanganan dan pemulihan wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan seluruh negara. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan semakin hari semakin Tuhan, tangan Tuhan menyertai dalam menghadapi semua ini. Tuhan tolong biarlah wabah COVID boleh berakhir dan kami semua dapat menikmati bagaimana karya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi gereja dan tugas pelayanan GPIB Trinitas, presbiter dan unit-unit misioner. Kami serahkan juga Bapak Pendeta Emeritus, Pendeta Robert Zakarias. Kami juga berdoa bagi jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Kami juga berdoa para janda, duda, dan yatim piatu. Kami berdoa warga jemaat yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, dan merindukan buah hati. Kami berdoa buat korban bencana alam, korban COVID. Kami juga berdoa untuk pelunasan rumah ibadah. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Bapak Fritz N. Silalahi, keluarga Timisela Luntungan, keluarga Riri Hena Martin, keluarga Timisela Alphonse, keluarga anak kota Paris Sabono, keluarga anak kota Paris Sitanala, keluarga Bapak Donald Sihombing, keluarga Bapak Doni W. Pahidi. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan lemah tubuh Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Emeritus Robert Zakarias. Kami berdoa buat Ibu Yosina L. Zakarias. Kami berdoa buat Bapak Yohanes Pasaribu, Bapak Tony S.M. Sihombing, Oma Yuliana Leo, Oma Desrin Tatuwo, Bapak Yulianus Buce Ririhena, Ibu Sundari Sulistio, Saudari Natania C. Pangimanan, Bapak Sihar S. Sagala, Ibu Delisa Sianturi, Ibu Jenny Lumintang, Saudara Farko Farmakaleo, Ibu Sri Mina Bukit, Ibu Tiomas Pangaribuan, Ibu Riana Pangaribuan, Ibu Uka Sihombung, Borus Samusir, Omastin Tuwo Lumenta, Bapak Mujianto, Ibu Asmita Sianipa. Tuhan,
Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong obat yang mereka minum. Tuhan tolong orang-orang yang mendampingi mereka. Tuhan tolong beri kesehatan pada mereka yang mendampingi. Dan biarlah Tuhan berikan kesehatan pada mereka. Sukacita di dalam pendampingan. Kami mau serahkan semua ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi tim yang live streaming yang melakukan ini semua. Tuhan tolong mereka, di tengah keberadaan mereka, kesibukan mereka, mereka tetap melayani Tuhan. Tolong kuatkan mereka, beri mereka kesehatan, dan biarlah tangan Tuhan tetap menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau kami boleh minta semua ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita dengarkan kesaksian pujian dari Diaken Christine Sahea, Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan. Dan ajarlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan atau kolekte mohon dimasukkan ke dalam amplop yang bertuliskan kolekte ibadah keluarga, sektor, dan tanggal. Dimasukkan dalam kotak persembahan pada ibadah minggu. Jemaat, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 84, bait 1 dan 2, inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas persembahan yang boleh kami berikan ini. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami, Tuhan yang sudah memberkati kami, sehingga persembahan ini ada sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, persembahan ini boleh ada dan Tuhan memberkatinya, dan untuk dapat digunakan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan untuk sesama kami, biarlah persembahan ini dapat terkelola dengan baik. Puji syukur atas semuanya ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kidung Jemaat 451, bait 1 dan 2. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus
angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah
Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya.